Kedua, dalam agama Buddha, akan disiplin duniawi dan spiritual untuk mendapatkan yang duniawi, gitu ya, karena Buddha anggap bahwa ada di dalam kitab ayat 127, demi untuk orang banyak demi kasih sayang terhadap dunia. Nah, jadi dia menganggap karena Buddha ini, jadi dia manusianya itu suatu yang agama Buddha, maka dia mengembangkan konsep-konsep alam sebagai naturalistik, sebagai suatu konsep inklusivitasnya. Oke, terus dari Buddha kita Konghucu itu menganggapnya ada apa? Ada pemahaman khususnya dalam ajaran yaitu Confucianis, yaitu Yin Yang. Nah, Yin Yang itu kan kalau dalam bahasa Inggris Tuhan ya. Nah, dia itu sebetulnya adalah apa? Sifatnya relatif. Nah, kalau relatif berarti tidak absolut. Kalau tidak absolut berarti dia ada yang plural. Nah, ini pemahaman plural. Inklusivitas dalam Konghucu itu dikenal dengan apa, kosmologi Konfusianisme menganggap bahwa yin yang dianggap oleh kita itu Tuhan itu tidak absolut tapi relatif, berkembang. Nah, oke, terus kita dari agama-agama lu bagaimana kita membangunnya teologi Konghucunya, bagaimana? Ada banyak tantangannya. Tantangannya dari pemahaman agama itu teks itu beragam, tapi beragam itu dia banyaknya eksklusif. Tidak menganggap adanya inklusif atau karena dia pembenarannya eksklusif. Banyak ditafsirkan secara tekstualis di Indonesia itu, sehingga muncul berbagai pemahaman yang sangat mengerikan. Di antaranya munculnya fundamental, radikal, konservatif, puritan. Nah, fundamental dasar agama itu, radikal aradik, bergerak, konservatif independen, tidak mau kolaborasi, tidak mau bekerja sama, sangat puritan yang menjaga kesucian suatu ajaran agama, tidak boleh dikotori konsep-konsep kesucian agama lain. Kedua, politisasi agama. Nah, di sini politisasi agama itu bermain ya, karena pluralitas itu bahwa agama itu harus dijadikan suatu gerakan dalam berpolitik, namanya politik identitas. Nah, politik identitas ya. Jadi politik identitas bermain untuk menganggap bahwa agama itu bisa melegalkan, padahal ya agama dan politik itu dalam ajaran agama apapun tidak selalu harus sama. Agama memberikan suatu ajaran untuk membangun politik yang estetika gitu ya, bukan dalam arti agama itu jadi politik ya. Nah, walaupun ada seperti di Iran ya. Iran itu kan agama dan politik ya. Nah, itu karena dia memahaminya seperti itu, tapi di dalam ajaran Islam sebenarnya tidak seperti itu. Agama itu memberikan rahmatan lil alamin, memberikan spirit untuk pembangunan politik, tapi kenyataannya kadang-kala politik itu dibangun dengan agama yang dengan politik identitas. Nah, kalau di Indonesia seperti apa? Kalau saya lihat katakan itu dari HTI, PKS ya banyak yang berbasis itu. Tapi kan mengalami perubahan sekarang ya, karena tadi anggaran dasar dan harus dengan ideologi Pancasila. Nah, itu adalah tantangan yang harus kita hadapi dalam membangun teologi ini. Nah, sekarang bagaimana tantangan? Pasti ada peluang, harapan ya, karena harapan itu pertama teks sucinya juga tuh nanti bisa ditafsirkan secara konteks antropologis dan sosiologis. Karena apa? Karena muatan ajaran agama itu tidak mutlak dimiliki oleh pemahaman satu kelompok. Setiap orang punya akal, setiap orang punya ijtihad sesuai dengan kemampuan ilmu dan latar belakang ilmunya. Nah, Indonesia itu kan karakternya ramah, gotong royong, saling menghargai, dan Taurat itu sebagai modal untuk menumbuhkan, membangun teologi Yusuf di Indonesia. Dan yang ketiga, dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu jadi antara dasar negara dan karakter bangsa itu kolaborasi jadi satu, maka itu akan jadi peluang inklusif di Indonesia. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya saya membangun teologi di Indonesia ini, solusinya itu dengan cara dialog ya, dialog antar agama kalau sulit gitu ya. Nah, dialognya itu dengan antropologis passing over. Nah, dialog di sini bisa individu, bisa resmi, bisa kelompok, ya asal dia berbasisnya antropologi, berbasisnya kemanusiaan, kepentingan manusia yang didukung oleh spirit passing over. Nah, passing over ini dia tuh melintasi batas agama. Nah, dia sebagai perwujudannya. Jadi itu pengembaraan religiositas. Nah, yang berarti melintasi dari satu cara hidup ke cara hidup yang lain, atau dari satu agama kepada yang lainnya. Ketika diskusi berbasis kolaborasi passing over ini, maka umat beragama itu mengungkapkan persamaan dan perbedaan dari agama, atau ditekankan pada persamaannya. Jadi kalau menurut Gus Dur, janganlah yang sama dibeda-bedakan, janganlah yang beda disamakan. Jadi apa adanya aja. Ternyata secara perennial agama itu bertemu pada satu Tuhan. Kata filsuf itu secara esoterisnya bersatu.
ekstorisnya berbeda. Dan ekstorisnya itu jangan dibesar-besarkan, dan itu suatu keniscayaan, ya, keniscayaan budaya. Tuh, itu salah satu bagaimana Passing Over itu berkembang, itu mengembara identitasnya. Orang Kristen, orang Islam kita temukan dalam satu. Nah, sebagaimana saya meneliti tentang apa komunitas YPC, ya, Youth Interfaith Pacemaker, saya mendapat waktu ada ajaran tentang program spiritual listening. Orang-orang YPC itu mengembangkan dialog dengan membaca kitab suci dari masing-masing agama, Kristen, Hindu, Buddha, dan Islam. Dia dari situ bukan perbedaan yang dilihat, tapi persamaan-persamaan ajaran tentang Tuhan. Apa persamaan-persamaan yang diambil secara konteksnya? Dan di situ hanya muncul apa? Muncul pemahaman, bukan meyakini. Jadi kalau kita diskusi Passing Over itu muncul memahami. Jadi kita diperkaya oleh pemahaman agama lain. Jadi misalnya tentang Trinitas. Nah, itu kan Trinitas orang Islam langsung, ya. Nah, tapi dalam pemaham kolaborasi spiritual ini adalah dia memahami bahwa mereka memahami bukan untuk diyakini. Nah, kesimpulannya jadi teologi inklusif itu bisa dipraktikkan dengan mengembangkan dialog-dialog antar agama yang basisnya spiritual passing over, yang mengedepankan program-program pemahaman, bukan meyakini. Walaupun kita memahami teologi agama yang berbeda, tapi muncul menghargai teologi. Dan sekarang jarang kita menghargai teologi, biasanya mengecam. Nah, ini yang membuat akar persoalan pertarungan itu, karena menganggap teologi itu sampah, ya. Tapi itu suatu metodologi. Nanti kita lihat kontennya, oh kontennya gini karena metodenya begitu. Nah, gitu. Jadi timbul menghargai, bukan mengakui, bukan meyakini. Nah, ini di dunia Islam, dunia Kristen juga sama. Sangat kejam memahami eksklusif ini. Dia teologi ini, padahal cara-cara pemahaman itu harus kita ambil dengan ilmu, sehingga kita mudah menghargai. Karena bergaul akhirnya, oh iya ya, kita sadar karena teori-teori bergaul dalam memahami teologi itu ya sebagai akar membangun kebersamaan. Jadi kalau kita tidak memahami teologi, maka itu absurd, ya, toleransinya, toleransi pesanan. Oke, gitu aja, Mbak.